Silakan Nadia untuk dibuka. Iya. Ini kameranya nggak ada yang nyala dari teman-teman. Nah, ini ketua Astrinya nih. Habis makan. Oke, silakan di ini Nadia atau Siva atau Indah, sorry. Silakan. Iya, sebelumnya mohon maaf ya Kanda, Nadia juga kameranya lagi bermasalah. Juga di sini lagi sedang hujan. Jadi minta maaf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat kita masih sama-sama dapat berkumpul via Zoom dalam rangka kajian fikih kewanitaan yang akan dibawakan oleh Kanda Yuli. Kemudian salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Seperti biasanya ya, kita melakukan kajian fikih kewanitaan karena kemarin diundur ada beberapa halangan. Maka kajian ini dilaksanakan pada malam ini, yaitu fikih kewanitaan seri kedua, melanjutkan kajian kita pada minggu kemarin. Baik, tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kepada Kanda Yuli, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan kepada Allah lah kita berlindung ya. Semoga kita semua berada dalam siratal mustaqim. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Risalah yang dibawa beliau telah menghantarkan seluruh umat manusia kepada zaman yang penuh dengan kesetaraan, keadilan untuk perempuan dan laki-laki. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya cintai, Ketua Astri yang saya sayangi juga, teman-teman semua, kita patut bersyukur ya, hari ini kita bisa bersua kembali dan bisa bertemu kembali. Nah, sebenarnya menarik kalau teman-teman yang kemarin ikut pelatihan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual, maka hari ini bisa menjadi rencana tindak lanjut dari kegiatan itu. Jadi saya juga mengapresiasi beberapa teman kita juga ikut dalam pelatihan tersebut. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda semua, kita semua, untuk nonton film hanya beberapa menit. Mohon disaksikan ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Kak. Oke.
Kalau lihat dari gambar tadi, dari video yang saya share tadi, kita bisa diskusi ya. Silakan teman-teman memberikan tanggapan. Siapa yang mau kasih tanggapan? Kita undang Ketua Asri dulu ya. Silakan Ketua Asri. Indah. Silakan Indah. Ketua sama Putri. Indah Sari Rosmana. Ayo Indah. Matiin aja. Enggak, itu matiin aja. Matiin aja. Udah. Sebelumnya terima kasih ya Kanda Yuli. Mohon maaf, ketuanya Siva. Walah, maaf. Maaf, Iya maaf. Kanda. Berarti ini habis ini Ketua Astri. Ini Indah dulu. Silakan Indah. Kalau dari pandangan saya sendiri melihat dari video tadi bahwa pelaku pemerkosaan itu sebenarnya bukan karena rencana gitu, tapi karena dan bukan melihat apa ya, cara berpakaian seorang perempuan gitu, mau itu tertutup, mau itu terbuka gitu. Jadi sebenarnya pelaku pemerkosaan ini bukanlah suatu tindakan yang disengaja gitu, namun adanya kesempatan maka di situ bisa terjadi gitu. Jadi melihat baju-baju yang terpampang tadi di video bahwa korban dari pemerkosaan itu sendiri bukanlah dilihat dari apakah mereka itu berpakaian secara terbuka atau secara tertutup gitu. Bahkan yang pakaian sopan atau tadi polisi gitu, polwan aja bisa jadi korban gitu. Seperti itu Kanda. Makasih Indah. Jadi Iya. kalau lihat dari gambar tadi, perkosaan itu bukan sesuatu yang direncanakan. Iya. Indah yakin perkosaan bukan sesuatu yang direncanakan? Iya Kanda. Jadi karena melihat sebenarnya ada gitu adanya rencana, namun kebanyakan gitu saya melihat gitu bahwa kalau ada kesempatan gitu bisa terjadi gitu, dan bahkan ketika perempuan itu sedang lewat, sedang di jalan gitu, bukan karena mereka kenal dengan korban itu atau kenal dekat, bahkan yang tidak dikenal saja bisa jadi korbannya, seperti itu. Oke, kita simpan dulu apa kata Indah. Sekarang kita ke Syifa. Silakan Syifa. Silakan Syifa. Syifa masih di mute ini suaranya. Syifa masih di mute. Karena maaf, kita sebelahan. Iya, jadi gini, karena kalau menurut saya sendiri, kalau dari apa yang saya lihat tadi dari video itu, benar kata Indah. Karena pengalaman saya juga nggak hanya orang yang terlihat apa namanya pakaiannya yang tertutup rapat itu yang nggak bakalan aman dari bukan gangguan sih, dari kejahatan-kejahatan yang seperti itu. Tapi terkadang pun mereka malah menjadi korbannya kayak gitu. Jadi nggak setiap yang tertutup pakaiannya juga terbebas dari masalah kayak gitu. Begitu juga yang sebaliknya, apalagi yang terbuka. Itu pasti ada aja kayak gangguan-gangguan ketika kita di luar kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu kan dah. Yang tertutup aja belum tentu aman, apalagi yang terbuka. Gitu sih, Iya. Pak. Iya benar kan dah. Jadi kalau gitu yang pakai terbuka salah dong. Kan yang tertutup saja belum tentu aman, apalagi yang terbuka. Berarti salah bajunya dong. Enggak, bukan salah bajunya sih Kanda. Mungkin cara si pelakunya itu menurut saya yang terkadang tuh menjadikan kita tuh objeknya mereka kayak gitu. Padahal
kita nggak, ya misalnya jalan di depan mereka, jalan aja nggak niat tanpa apa-apa, dari merekanya kayak gitu. Tapi bukan dari tertutup terbukanya sih, kayak gitu kalau menurut saya. Oke, makasih. Teman-teman, kita tonton sekali lagi ya, apa namanya filmnya ya, sekali lagi nih. Kalimat terakhir dari video tadi adalah tidak ada korelasi antara pakaian dengan kekerasan seksual. Ya, tidak ada korelasi antara perkosaan, kekerasan seksual dengan pakaian. Nah, saya ingin share screen dengan teman-teman semua tentang ini. Mitos dan fakta. Yang pertama, orang mengatakan mitosnya korban perkosaan itu perempuan dewasa. Faktanya, perkosaan terjadi itu menimpa bayi, anak-anak, remaja dewasa, nenek, bahkan mayat. Kemudian, mitosnya perkosaan terjadi karena korban tidak berjilbab atau memakai pakaian terbuka. Saat kejadian, faktanya korban memakai celana panjang atau rok panjang, korban berjilbab, mempunyai atau memakai baju lengan panjang. Kejadiannya di malam yang gelap, mitosnya. Faktanya, perkosaan atau pelecehan terjadi bisa di siang hari 35%, sore hari 25%. Mitos bilang korban menikmati. Faktanya korban depresi, trauma, gila, bahkan kematian. Mitos pelaku orang lain, tak mungkin keluarga. Faktanya pelaku bisa ayah kandung, ayah tiri, kakak atau adik, paman, kakek, suami, pacar, guru, tetangga, atau orang lain. Jadi yang perlu diruntuhkan dari pembahasan soal kekerasan seksual adalah mitosnya. Karena mitosnya yang berkembang di masyarakat seperti ini, fakta yang kejadian adalah di sebelah kanan. Tidak ada korelasi antara pakaian dengan kekerasan seksual. Jadi maksudnya begini, tidak ada korelasi. Mau dia pakai jilbab, mau dia tidak pakai jilbab, mau dia pakai rok pendek, mau dia pakai rok panjang, mau dia pakaian ketat, mau dia pakaian longgar, itu tidak menghapuskan perempuan dari potensi menjadi korban kekerasan seksual. Kira-kira begitu. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami dengan baik, teman-teman? Oke, di layar kelihatan ya share screen-nya? Kelihatan, Kanda. Oke, kelihatan. Nah, oke. Kalau dari kasus-kasus yang saat ini ramai, begitu,
Apa yang kira-kira teman-teman ketahui tentang kekerasan seksual? Saya persilakan. Oh ya, nama kajian kita kajian perempuan ya, fikih perempuan ya. Karena kalau kata perempuan itu artinya kan empu. Empu itu artinya orang yang memiliki atau orang yang punya kuasa gitu. Kalau wanita itu biasanya dari bahasa Jawa artinya wani ditoto. Ya baru berani kalau ada yang mau mentata atau kalau ada yang mau mengarahkan. Kalau nggak ada yang mengarahkan dia nggak berani gitu. Jadi kita pakainya fikih ini aja, fikih perempuan gitu ya. Oke, selanjutnya siapa yang ingin memberikan tanggapan apa sih kekerasan seksual itu? Latifatul Jannah ya. Coba saya pengen dengar suaranya Jannah. Silakan Jannah. Halo, iya Kanda. Ya, silakan Jannah ditanggapi. Pertanyaannya apa teh? Ya Kanda tadi. Sedang Pertanyaannya diperjalan. adalah apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu? Kalau menurut Tifa ya, kekerasan seksual itu yang namanya kekerasan segala sesuatu yang apa ya, yang merusak. Kalau kekerasan seksual mungkin lebih ke itu lebih ke perempuannya gitu. Dan itu biasanya dilakukan itu dengan terpaksa atau hal yang tidak diinginkan gitu Kanda. Oke, selain itu apalagi yang lain? Sedikit memberikan tentang apa itu kekerasan seksual. Jadi kalau kekerasan itu kan pasti kita lihat dari adanya kegiatan atau tindakan gitu. Tindakan yang mengarah pada suatu kekerasan pada seksual gitu. Seksual itu artinya organ kelamin atau organ intim yang baik yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi dirusak gitu itunya organ kelamin. Seperti itu. Oke, yang lain? Oke, yang lain? Yang lain silakan. Yang lain silakan. Nuri, silakan Nuri. Nuri apa kabar? Nuri di NTB ya? Udah balik Jakarta Nuri? Iya Kanda. Belum. Masih di NTB? Iya. Oke, silakan Nuri. Kalau kekerasan seksual, kalau melihat dari definisi kekerasan, itu kan sifatnya merusak ya, merusak terus lebih ke fisik gitu. Terus untuk yang seksual itu sendiri lebih mengarah ke jenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi yang dimaksud dengan kekerasan seksual mungkin lebih, kalau mengacu ke definisi tadi, lebih mengarah ke kekerasan fisik itu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Itu kan.
sebelum Ada lagi yang lain? Siapa lagi yang mau ngasih tanggapan? Ya, Nuri, kenapa Nuri? Silakan Nuri. suara saya terdengar. Kedengeran? Saya Oh, kedengeran. Yang lain siapa mau kasih tanggapan lagi? Aida? Aida? Ya, Kanda. Silakan Kalau Aida. ya, kalau menurut saya kekerasan seksual itu suatu kegiatan, suatu aktivitas seseorang itu yang mengarah pada ajakan seksual gitu kan deh. Yang mana ajakan itu tanpa persetujuan dan pemaksaan yang ujungnya akan menimbulkan salah satu korban gitu dan mengarah pada mental korban gitu kan deh. Entah itu stres, depresi atau trauma. Gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jadi begini teman-teman. Kalau kita memahami tentang kekerasan seksual atau perkosaan, sebagaimana rekomendasi umum nomor 13 Komite SIDO PBB ya. Komite SIDO adalah komite penghapusan segala bentuk diskriminasi kepada perempuan tahun 92 itu pasal 1 mengatakan setiap perbuatan berdasarkan pembedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di wilayah publik maupun di wilayah kehidupan perempuan. Jadi, kalau dari film yang kita tonton tadi, kisah nyata tadi ya, pakaian-pakaian yang dipamerkan tadi, itu maka membuktikan bahwa pertama, tidak ada korelasi antara pakaian dengan kekerasan seksual. Artinya, dia mau pakai baju apa saja, tetap saja karena dia perempuan, dia punya potensi menjadi korban. Kenapa dia potensi menjadi korban? Karena definisi yang tadi sudah kita baca adalah ketika penyerangan itu memang menyasar pada tubuh perempuan, bukan yang lain. Jadi memang dia langsung menyasar kepada tubuh perempuan. Nah, tubuh perempuan inilah yang kemudian menjadi sasaran dari kekerasan itu, begitu. Bukan laki-laki. Jadi pada kasus yang sama, ketika ada kasus, katakanlah kasus bencana atau kasus situasi konflik ya. Nah, ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Maka penyerangannya itu berbeda. Kalau laki-laki mungkin yang diserang adalah fisiknya, bahkan berakhir dengan pembunuhan selesai. Tapi kalau perempuan yang diserang adalah tubuhnya, anggota tubuhnya yang diserang. Kenapa? Karena itu bagian dari kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu tidak pernah melihat dia usianya berapa, kemudian pakai jilbab atau tidak, kemudian tidak melihat status sosialnya, tidak melihat agamanya, tidak melihat latar belakangnya, asal dia perempuan, maka dia potensi menjadi korban. Nah, ketika dia potensi menjadi korban, maka itulah kerentanan yang dialami perempuan. Dalam situasi konflik, bencana, perempuan jauh lebih rentan dibandingkan laki-laki. Karena yang diserang adalah tubuhnya. Jadi ada upaya untuk menundukkan perempuan dan menjatuhkan perempuan, menikmati tubuh perempuan, dan sebagainya. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas, Kanda. Ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya kan deh, Mbak Ya, silakan, Syifa. Nuri. Oh, sorry, Nuri, silakan Nuri. Ya, Nuri, silakan Nuri. Berarti lebih mengarah ke perempuan gitu ya kan deh?
Iya, jadi untuk kasus perkosaan itu memang mayoritas korbannya adalah perempuan. Laki-laki itu hanya 0, sekian. Korbannya itu adalah perempuan. Jadi memang yang disasar itu adalah tubuh perempuannya. Bagian tubuh yang disasar itu misalnya ya bagian alat-alat reproduksi perempuan. Jadi alat-alat reproduksi perempuan yang disasar untuk kekerasan seksual itu. Jadi sekali lagi tidak ada korelasi antara baju dan kasus. Mau dia pakai baju apapun, mau dia agamanya apapun, mau dia warna kulitnya apapun, asal perempuan dia rentan menjadi korban penyerangan atau menjadi korban kekerasan seksual. Sampai sini teman-teman jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Antara pelecehan seksual sama kekerasan seksual itu sama atau berbeda? Kanda? Iya, antara pelecehan seksual sama kekerasan seksual sebenarnya dia bagian yang tidak terpisahkan. Jadi salah satu bentuk dari kekerasan terhadap perempuan adalah pelecehan seksual. Contoh pelecehan seksual adalah verbal, menggunakan verbal atau menggunakan sentuhan. Itu adalah pelecehan seksual. Kalau verbal misalnya, cewek, godain kita dong, kacamatanya merah, semerah hatiku. Nah itu sudah catcalling itu. Jilbab hitam, jilbab hitam, ayo lewat sini. Nah itu udah pelecehan seksual itu. Jadi dia sengaja mengganggu. Tujuannya apa? Untuk merendahkan kan, mengganggu. Wah, bola matanya indah nih. Pantas kau digoda, kan? Nah, itu adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual atau sentuhan. Jadi menyentuh bokong, menyentuh dada, menyentuh paha. Ya itu semua adalah bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Begitu. Sampai sini jelas, teman-teman? Baik, Kanda. Sudah jelas. Nah, sedangkan kalau perkosaan itu sudah langsung menyasar kepada tubuh perempuan. Memasukkan benda-benda ke tubuh perempuan. Bisa melalui mulut, bisa melalui vagina, bisa melalui anus. Apa yang dimasukkan? Apa saja. Ya, misalnya kayu, kayak cangkul, itu ya kasus-kasus yang di Manado itu kan kayu. Kalau kasus yang di Banten itu cangkul. Nah, itu bagian dari perkosaan. Gitu. Jadi perkosaan itu yang dimasuk apa saja ya, semua anggota tubuh perempuan. Tujuannya apa? Untuk menyakiti. Begitu. Jadi kalau pelecehan itu pada tataran verbal, sentuhan, kalau perkosaan itu sudah kepada aksi untuk menyakiti, merendahkan tubuh perempuan, dan yang disasar adalah alat-alat reproduksi perempuan. Sampai sini jelas teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Kanda. Jelas. Ada lagi yang ingin diperjelas? Ngantuk ya? Ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Semangat. Izin bertanya, Kanda. Ya, silakan. Kan tadi Kanda menjelaskan kalau kekerasan seksual itu korbannya menyasar kepada tubuh perempuan. Lalu yang juga Kanda jelaskan yang bagaimana tentang korban laki-laki yang hanya sekitar 0, berapa persen itu digolongkannya jadi tetap kekerasan seksual atau ada golongan penyebutan nama lain atau bagaimana, Kanda? Selama yang disasar itu adalah tubuh dengan alat genetikal, bisa jadi itu bagian dari perkosaan. Ya, jadi misalnya kalau laki-laki misalnya anus, gitu kan, itu bisa jadi perkosaan. Jadi memasukkan sesuatu ke anus laki-laki itu perkosaan. Tetapi kalau yang menyasar dalam bagian tubuh yang lain tuh penyiksaan. Jadi kalau dalam konvensi internasional di PBB ada yang disebut CAT. CAT itu adalah konvensi anti penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi kepada tubuh manusia. Ya, jadi kalau dia disiksa habis-habisan gitu, tetapi tidak menyerang anggota reproduksi atau alat-alat reproduksinya, maka tidak termasuk dalam perkosaan.
Tetapi kalau yang diserang adalah alat reproduksi, alat-alat reproduksinya, maka itu adalah perkosaan. Begitu, itu yang membedakan. Sama-sama pelanggaran HAM, KDRT juga pelanggaran HAM. Sampai sini jelas teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Masih bingung? Kalau masih bingung, ada lembar kerja. Ya, ada lembar kerja. Lembar kerjanya saya kirim di Nadia ya. Lembar kerjanya saya kirim ke Nadia ya. Nanti teman-teman bisa, nanti teman-teman silahkan untuk ini, silahkan untuk mengerjakan lembar kerjanya. Ini kita apa namanya untuk memperjelas apa sih bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh Ratna. Judulnya Mengapa Ratna Meninggal. Ya. Kalau di Zoom saya share. Sudah saya kirim ke ini sih, sudah saya kirim ke Nadia. Teman-teman bisa cek di Nadia. Baik, Kanda. Oke. Nanti itu akan menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Mengapa Ratna meninggal, ya. Nanti setelah mendiskusikan mengapa Ratna meninggal, kita bisa ke tahapan yang lain. Nah, teman-teman, mengapa hari ini saya membahas tentang kekerasan seksual? Menurut saya ini penting dibahas dan dikaji karena saat ini banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual, yang jumlahnya semakin meningkat dan belum ada upaya signifikan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan tersebut. Jadi penting kita untuk mendiskusikan hal itu. Selain itu, penting juga bagi kita untuk menjembatani atau menggali informasi lebih dalam kenapa kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual itu demikian tinggi dan demikian besar ya, terjadi di tengah-tengah kita. Sampai sini ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Kalau ada saya persilahkan. Kalau ada saya persilakan teman-teman. Belum ada, Kanda. Belum ada? Iya. Apakah sudah jelas? Insya Allah sudah. Insya Allah. Yang lain juga jelas? Jelas, Kanda. Oke, kalau sudah jelas, apa namanya? Saya ingin menunjukkan ini ya, bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Saya share screen sebentar. Nah, ini dia. Kekerasan seksual itu terjadi model yang bermacam-macam ya. Yang pertama ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan aborsi, ada perkosaan, ada pemaksaan perkawinan, ada pemaksaan pelacuran, ada perbudakan seksual, ada penyiksaan seksual. Ini adalah 9 bentuk kekerasan seksual yang saat ini masuk dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi kekerasan seksual itu variasinya banyak, ya, tidak hanya perkosaan, tetapi termasuk yang ada di 9 bentuk ini. Nah, 9 bentuk ini mayoritasnya dialami atau terjadi pada perempuan. Itu sebabnya mengacu pada deklarasi tadi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, maka seharusnya semua bentuk kekerasan ini harus dihapuskan, gitu, karena ini merendahkan tubuh manusia. Dan ini kemudian ketika orang mengalami ini, maka dia
integritas dari tubuhnya itu seperti hilang begitu. Sampai sini jelas teman-teman atau ada yang ingin ditanyakan? Diendapkan dulu ya. Diendapkan dulu itu artinya dipikirkan dulu. Jadi gini, tadi tugas yang saya kasih kepada Nadia itu teman-teman diskusikan, kemudian nanti bisa hasilnya dikumpulkan ke Nadia menjadi satu folder ya, satu halaman. Jadi kalau saya klik, semua jawaban teman-teman ada di situ. Nah, kemudian nanti setelah mendiskusikan tentang Ratna, lalu kita analisa kekerasan yang dialami oleh Ratna apa saja. Kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh Ratna apa saja, begitu. Nanti setelah mendiskusikan itu, kita masuk kepada bagaimana tafsir agama tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Begitu teman-teman? Baik, Kanda. Oke, yang lain bagaimana? Paham, Kanda. Oke, kalau misalnya sudah paham, kita sudahi. Nanti kemudian kita pertemuan lagi untuk membahas kisahnya Ratna dan kenapa Ratna meninggal. Begitu teman-teman? Baik, Kanda. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Firda, Fadila, yang belum bicara ini? Nadia, Anastasia, Safitri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Enggak, Kanda, lagi ada. Kanda sebelumnya mau nanya cuman agak gimana ya? Ya, silakan Nadia. Saran sih sebenarnya, Kanda. Ya, silakan. Jadi tuh begini ceritanya, Kanda. Kejadiannya di teman saya. Dia ini kan punya kakak tuh, kakaknya udah menikah, punya suami. Nah, mereka tuh satu rumah gitu. Kan kakaknya belum punya rumah sendiri. Nah, terus ada kejadian waktu subuh, itu suaminya masuk kamar temannya dia dan melakukan bisa dibilang pelecehan gitu kan. Nah, jadi dia kayak waktu tidur temannya dia tuh kayak dipegang tubuhnya dan dia bangun pas suami kakaknya itu megang daerah intim kewanitaannya gitu kan dah. Jadi di situ dia langsung apa ya nangis gitu kan. Terus dia bingung gitu di satu sisi mau speak up gitu sama keluarganya tapi dia takut. Terus di sisi lain dia juga gimana ya sakit gitu kan dah. Soalnya kan kalau dibilang ke keluarganya pasti kayak rumah tangga kakaknya pasti bakal apa ya? Bakal ujung-ujungnya bakal cerai gitu kan dah. Dia bilang kayak gitu. Jadi susah buat ngasih solusinya gitu kan dah. Nadia, yang pertama ketika ada kasus kekerasan seksual itu harus diputus rantainya. Kalau rantainya tidak diputus, maka dia potensi menjadi korban perkosaan. Hal apa yang harus dilakukan? Cerita. Ceritakan pada orang yang dipercaya di rumah itu. Berikan kesaksian, gitu kan. Jadi dia harus cerita. Kemudian yang kedua, untuk jaga-jaga pintu kamar harus selalu terkunci. Termasuk jendela harus terkunci. Ya, jadi harus terkunci. Kalau bisa kuncinya itu double, jangan hanya kunci grendel pintu. Karena kalau kunci grendel pintu itu yang cekrek itu bisa kalau kuncinya diduplikat itu bisa diduplikasi terus orang bisa masuk. Tetapi pakai kunci yang slot, bisa slot atas, bisa slot bawah. Jadi dia harus dalam rumah, dalam kamar tuh harus dalam keadaan terkunci kalau dia di kamar sendiri. Kalau dia di rumah, pastikan dia tidak pernah berdua dengan kakak iparnya. Jadi kalau misalnya semua orang pergi, dia juga harus keluar dari rumah itu. Jangan biarkan dia berdua dengan kakak iparnya. Dan yang terpenting dia harus cerita. Kalau misalnya dia nggak berani cerita sendiri, teman-teman bisa membantu menemani dia, misalnya begitu. Atau undang dosen ya, dosen yang terpercaya untuk menemani temannya Nadia itu bicara kepada orang tua. Supaya orang tuanya itu atau keluarga orang tuanya itu percaya
gitu. Dan itu tidak boleh terjadi. Kakak ipar itu bukan mahram. Kalau dia udah berani megang, itu berarti dia sudah punya potensi menjadi pelaku perkosaan. Gitu. Oke? Ya, baik, Kanda, terima kasih. Jadi Nadia itu penting untuk memberikan dukungan kepada teman Nadia yang berpotensi menjadi korban. Kalau rantainya tidak diputus, maka dia bisa menjadi potensi menjadi korban perkosaan dan perkosaan itu potensi terjadi. Begitu teman-teman? Ada lagi yang lain? Jana, mau kasih pendapat? Iya, saya ingin bertanya, Kanda. Kan di penjelasan yang kita tangkap ya, Kanda. Sebelumnya mohon maaf, kita lagi di perjalanan. Jana, suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Silakan Jana. Kanda menjelaskan tadi bahwa kekerasan itu Jana, suaranya putus-putus, nggak kedengeran Jana. seksual itu nggak ada hubungannya sama Jana, suaranya kok jadi hilang? Halo Jana. Tidak ada di room, Kanda. Kayaknya dia susah sinyal, soalnya lagi di perjalanan katanya. Oh gitu, oke. Ya deh, hati-hati. Kendala jaringan juga. Ini Sachiko Hamidah baru masuk. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Ya Kak, maaf ya Kak, baru kerja. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kanda izin bertanya. Ya, silakan. Terkait pelecehan seksual, Kanda, kan seperti yang udah dijelaskan tadi bahwa pelecehan seksual itu kan belum mestinya masih terkait dengan verbal gitu ya, kayak misalnya kita catcalling gitu kan. Nah mungkin di sini perempuan, maksudnya yang di grup ini, yang join ini kan pasti pernah lah merasakan apa itu di catcalling gitu kan. Jadi sebenarnya ini dari pengalaman sendiri gitu kan. Nah jadi waktu kan kadang kalau misalnya kita naik motor kan kadang suka iseng tuh cowok kan lewat catcalling gitu. Nah gitu terus kadang saya kesel kan Kanda. Nah dan keselnya itu tuh saya bilangnya apa ya, saya klaksonin gitu kan, dan nah mereka tuh kayak ngajak berantem jadinya kan, dan nah takutnya misal gini kan dah, takutnya waktu kita bikin pembelaan malah kita yang kalah gitu maksudnya, karena apa yang mereka lakukan itu kan gak ada buktinya gitu, apalagi terkait dengan namanya catcalling kan cuman verbal, cuman ucapan seperti itu kan. Jadi kalau misalnya berujung pada kayak misalnya kita nggak terima gitu, nah mereka juga nggak terima gitu, apaan sih cuman gini doang gitu, nah pasti kan ujung-ujungnya kayak adalah gitu kayak berantem atau apa gitu. Nah Kanda itu
takutnya malah perempuan yang kalah gitu kan. Itu gimana Kanda? Apakah emang ada hukum buat undang-undang kayak misalnya catcalling gitu kuat nggak sih Kanda gitu? Buat itunya. Apa sih hukumnya gitu? Ya, makasih Indah. Yang pertama, catcalling itu bukan hal yang biasa. Itu adalah pelecehan terhadap perempuan. Jadi kalau misalnya kita dikata-katain cantik, seksi, jangan bangga. Karena sebenarnya kita sedang direndahkan. Ya, digoda-goda itu perempuan sedang direndahkan. Jadi jangan bangga. Nggak usah senyum. Kalau dikata-katain itu nggak usah senyum. Kalau misalnya kita nggak punya bela diri, kita nggak berani melawan, misalnya digoda-godain itu diam aja, nggak usah kasih ekspresi apa-apa. Gitu kan, diam aja, berlalu saja. Yang pertama. Yang kedua, dengan kita diam itu sebenarnya kita sudah menunjukkan ketidaksukaan, ya, sebagai sebuah penolakan atau pemberontakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita menganggap itu sebagai bercanda, maka laki-laki tidak pernah belajar untuk menghargai tubuh perempuan. Maka kalau misalnya ada yang kayak gitu, ya udah kita marah aja. Itu hak kita untuk marah. Tapi cara marahnya memang penting untuk memperhatikan keselamatan diri, keselamatan jiwa. Itu juga penting dipikirkan. Jangan sampai ketika kita melawan, kita lagi sendirian misalnya begitu. Nah itu juga cukup bahaya ya. Jadi penting untuk memperhatikan keselamatan diri. Yang keempat, kalau misalnya kita tahu siapa pelakunya, laporkan saja kepada mekanisme yang ada. Misalnya di kampus, ceritain aja kepada wakil dekan bidang mahasiswa misalnya, atau kepala prodi misalnya begitu, supaya tahu kelakuan dari teman-teman mahasiswa yang melakukan pelecehan seksual. Itu penting disampaikan. Dan yang terakhir, sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum pidana itu ada namanya perbuatan tidak menyenangkan, ya, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, ini sebenarnya kekosongan hukum yang paling nyata dalam hukum nasional kita. Mengapa kekosongan hukum yang paling nyata? Karena pelecehan seksual itu tidak dianggap dalam hukum pidana kita. Selain tidak dianggap dalam hukum pidana kita, dia tidak dimasukkan ke dalam hukum yang spesifik untuk melindungi perempuan. Itu sebabnya kita penting sekali mendukung pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena dalam undang-undang ini, dalam rancangan undang-undang ini, itu memasukkan unsur tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang tadi dibahas oleh Indah begitu. Kita punya kekosongan hukum, kita nggak punya hukum spesifik yang melindungi perempuan. Karena kita tidak punya hukum spesifik yang melindungi perempuan, maka kita perlu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini segera disahkan menjadi undang-undang. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan ada rencana tindak lanjut untuk melengkapi sebenarnya apa sih kekerasan terhadap perempuan, perkosaan lebih detail, dan kita akan mengkaji bagaimana kasus-kasus serupa di negara-negara lain. Apakah bisa dipahami dengan baik, teman-teman? Yang siap bisa kan? Nah, mereka itu disekolahin tuh sampai. Baik, kalau bisa dipahami dengan baik, saya pikir hari ini, pertemuan hari ini kita sudahi dulu sambil diendapkan tugas lembar kerjanya silakan dikerjakan. Nanti kita diskusi lagi. Begitu teman-teman? Iya kan. Baik, terima kasih banyak. Saya berharap nanti output dari pertemuan ini bisa membuat rule of conduct ya. Jadi kayak ada rule gitu kan. Rule antara pergaulan asrama putra asrama putri, atau rule di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ciputat, dan itu diinisiasi oleh Astri. Jadi Astri angkatan sekarang itu harus punya draft bagaimana sih berelasi antara Imawan dan Imawati. Imawan tuh nggak boleh tuh yang namanya nepok-nepok bunda, karena kalau udah nepok bunda nanti menepok kemana-mana misalnya gitu. Imawan tuh nggak boleh catcalling misalnya begitu. Nah kayak gitu tuh penting di draft oleh Siva sebagai ketua umum Astri dan melibatkan teman-teman untuk menyusun draftnya. Gitu ya. Jadi hasil dari diskusi, rencana tindak lanjut, pelatihan itu penting sekali untuk teman-teman menghasilkan policy brief ya. Jadi kebijakan-kebijakan di tingkat internal
yang bisa diinisiasi oleh Astri untuk membuat role model hubungan antara laki-laki dan perempuan di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah, terutama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Ciputat. Begitu teman-teman. Siva, apakah setuju? Ya, insya Allah, Kanda. Oke, Nadia, Iya, Kanda. Indah, Iya, sip. oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar dari asrama ya. Pokoknya jaga kesehatan, kemudian sehat-sehat semua. Ini saya juga salut nih sama teman-teman jauh-jauh dari rumah, semuanya balik lagi ke asrama, padahal masih situasi pandemik dan kuliahnya masih pada online ya padahal ya. Tapi cinta banget ini sama organisasi sampai balik semua. Jadi tetap jaga kesehatan ya semuanya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Banyak semuanya, mohon maaf ya. Zoom-nya saya tutup ya teman-teman ya. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Mau foto dulu? Coba kameranya dinyalain dong. Kita belum pernah foto nih. Kameranya dinyalakan. Yuk, yang lain on cam sebentar. Oke. Yang lain? Nuri, Hamidah, Syadila. Nadia, Aida, Fadila, Natasha. Oke, kamera dinyalakan semua. Nadia, Natasha, satu lagi coba. Natasha agak dikatasin dikit, nggak kelihatan wajahnya. Oke, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi. Mohon tugasnya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Salam.